Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali pada sore hari ini, khususnya kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan tahun ini, yang mana Rasulullah SAW menerangkan kebaikan, keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu pintu-pintu langit dibuka sehingga amalan-amalan soleh akan sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka sehingga seseorang mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup sehingga seseorang mudah untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Dan juga amal soleh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan yang barokah ini, bulan yang banyak kebaikan ini, para ulama di antara mereka ada yang menjelaskan orang yang tidak bisa beruntung di bulan Ramadan, ya, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Ulama tersebut mengatakan, jika seseorang tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan bisa beruntung? Ini menjelaskan bagaimana orang yang sangat rugi ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak beruntung. Dia tidak bersikap sebagaimana mestinya memanfaatkan kesempatan emas di bulan Ramadan, akan tapi dia menganggap bulan Ramadan seperti bulan biasa, seperti bulan-bulan yang lainnya. Ini termasuk orang yang merugi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir, pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Pada sore hari ini kita akan membahas i'rab ayat yang ke-6 atau yang terakhir dari surat Al-Kafirun, dan juga kaidah yang ke-35 tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Sebelum itu, mari kita murajaah bersama-sama materi Al-Fikri level yang pertama pada bagian bacaan sholat dan artinya, halaman 4. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahu Akbar. Allah besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbil firli, Rabbil firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah, demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan barakahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi barakah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah masihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Berikutnya kita baca murajaah materi pada pekan lalu, ya, ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun pada halaman 99. Kita baca ayat dan artinya. Wahid ibnan salata wala antum abiduna ma a'bud. Dan kami tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian kita baca di Arabnya. Wala al-wawu harfu aqfin mabniyun 'alal fathi la harfu nafyin mabniyun 'alas sukuni. Antum dhamirun munfasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Abiduna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkar salimun. Ma ismun mawsulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lismil fa'ili 'abiduna. A'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rabi. Wa jumlatu wala antum abiduna tawkidun li jumlati wala antum abiduna al-ula.
Kemudian dari ayat yang kelima surat Al-Kafirun kita belajar kaidah yang ke-34, judulnya huruf mudhara'ah. Huruful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah merupakan pembahasan yang sangat mudah. Arti dari huruf mudhara'ah yaitu huruf-huruf yang berada di awal setiap fi'il mudhari. Ada 4 huruf, antara lain hamzah, nun, ya, dan ta, atau diringkas dengan anita. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan membaca pelajaran baru pada halaman 101, i'rab ayat yang ke-6 atau ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun. Saya baca, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berikutnya kita baca dengan metode Nurul Bayan untuk memperjelas hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya per huruf. Laku, laku. Laku, laku. Mim sakinah lakum. Mim sakinah lakum. Bi ya mad tabi'i. Bi ya mad tabi'i. Harakatan. Di. Nu. Dinu. Ku dinuku. Mim sakinah. Dinukum. Lakum dinukum. Wali, wali. Ya waliya. Lakum dinukum waliya. Di ya mad arid. Lisukun. Ithnan aw arba'. Aw sittu harakat. Nun sakinah. Indal waqfi. Din. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kanggumu agamamu lan kangguku agamaku. Demikian kalimat penutup yang sangat tegas diperintahkan untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Sudah ditutup, lakum dinukum waliyadin, kanggumu agamamu lan kangguku agamaku. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak bisa dipertemukan. Kafir ya kafir, muslim ya muslim. Tauhid tidak bisa bercampur dengan kesyirikan. Makna dari ayat ini yaitu lakum dinukumul ladzi asrartum ala ittiba'ihi wal yadini alladzi la adri ghairahu. Bagi kalian agama kalian yang kalian terus-menerus mengikutinya, dan bagiku agamaku yang aku tidak akan mencari agama selainnya. Makna dari lakum dinukum waliyadin yaitu bagi kalian agama kalian yang kalian terus-menerus mengikutinya, dan bagiku agamaku yang aku tidak akan mencari agama selainnya. Kalimat ini lakum dinukum waliyadin semakna dengan ayat yang terdapat pada ayat yang lainnya, surat seperti pada surat Yunus ayat 41. Surat Yunus ayat 41 semakna dengan ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Bari artinya berlepas diri.
Antum bari'una mimma a'malu, kalian berlepas diri dari apa yang aku perbuat. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Masing-masing dengan keadaannya sendiri. Orang kafir dengan kekafirannya, dia akan menanggung dari apa yang dia lakukan. Dan kaum muslimin yang bertauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ke-6. Dan ini merupakan pemutus antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Lakum, silahkan. Lakum. Allamu harfu jarrin mabniyun 'alal fathi. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin biharfil jarri. Al-mimu lil jam'i wal jarru wal majruru shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Lakum terdiri dari dua kata la dan kum. Lam sendiri merupakan huruf jar mabni dengan fathah la. Sedangkan kum terdiri dari dua huruf, satu kata terdiri dari dua huruf, u, kaf dan mim. Kaf merupakan dhamir muttasil mabni dengan dhammah. U menduduki posisi jar karena terletak setelah huruf jar lam. Sedangkan mim sebagai tanda jama'. Adapun jar dan majrur atau syibhul jumlah, yaitu kata lakum disebut dengan jar majrur ataupun syibhul jumlah, menduduki posisi rafa sebagai khobar yang diawalkan. Khobarun muqaddamun, khobar yang diawalkan. Kalau kita biasanya mengenal khobar itu setelah mubtada, berada di kata setelah mubtada di akhir. Tetapi pada ayat ini tidak, dibalik, khobarnya di depan. Lakum itu khobar, mubtadanya mana? Dinukum. Jadi khobar dulu baru mubtada. Khobar yang diawalkan namanya khobar muqaddam. Ini nanti yang akan kita bahas pada kaidah yang ke-35 tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Berikutnya dinukum. Dinu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi wal mimu harfun dalun 'ala al-jam'i. Dinukum merupakan terdiri dari dua kata, dinu dan kum. Dinu sebagai mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Marfu' hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah, dinu. Kemudian tidak ditanwin karena juga sebagai mudhaf. Sedangkan kaf seperti tadi dhamir munfasil mabni dengan dhammah, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Sedangkan mim sebagai tanda jamaah. Waliya, waliya. Al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi. Al-lamu harfu jarrin
harfu jarrin wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin biharfil jarri wal jari wal majruru shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ya. Pada ayat ini ada dua kali lam, ya. Yang pertama lakum, yang kedua liya. Lakum dan liya. Kalau lakum bagi kalian, liya bagiku. Lakum bagi kalian, liya bagiku. Kedudukannya sama. Lakum sebagai khobar muqaddam, liya juga sebagai khobar muqaddam. Kemudian al-waw sebagai huruf athaf mabni dengan fathah, lam sebagai huruf jar, sedangkan ya merupakan dhamir muttasil mabni dengan fathah, menduduki posisi jar disebabkan oleh huruf jar. Sedangkan jar dan majrur atau syibhul jumlah yaitu kata liya dalam kalimat ini menduduki posisi rafa sebagai khobar muqaddam. Dini mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ma qabla al-ya'il mahdhufati litakhfifi muni'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil munasibati al kasratu wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallimi al-mahdufatu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini asalnya terdiri dari dua kata, dini dan ya, sehingga ninya panjang. Mohon maaf ini ya, dua-duanya kintil. Yang satu diajak, yang satu tidak diajak nangis. Oke. Jadi perkemo kali Pak Warso, kali Pak nangis. Sing nangis ini. Nangis. Biasanya diajak yang besar. Enggak, duduk, Mas Ari. Aku tidak enggak. Duduk. Tadi mau nulis apa jadi lupa nih. Oh iya, ini itu asalnya dua kata. Itu kata dini dan ya. Kata dini dan ya. Ini. Kata dini merupakan mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan, marfu' hukumnya, tanda rufa'nya yaitu dhammah muqaddarah. Kalau kita uraikan, pada asalnya kata dini itu merupakan gabungan, dari kata dinu dan ana, sehingga kemudian digabungkan menjadi dini, ana menjadi ya mutakalim, karena bersambung dengan kata sebelumnya.
Ya mutakalim merupakan dhamir muttasil, sedangkan ana dhamir munfasil. Di sini dikatakan tanda rofaknya dhammah muqaddarah, padahal di sini tidak ada dhammah. Ya. Dalam ayat ini tidak ada dhammah, adanya kasrah. Kenapa kok di sini disebut sebagai dhammah? Asalnya dinu ana, dini. Tanda rofaknya yaitu dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak ditampakkan, namanya dhammah muqaddarah, hanya ditakdirkan, muqaddarah, yaitu berada pada ya mahdhufah, ya yang dihilangkan. Asalnya ada ya-nya, tetapi pada ayat ini dihilangkan. Ya-nya dihilangkan, namanya ya mahdhufah. Dihilangkan litahfif, dihilangkan agar lebih ringan diucapkan. Dihilangkan agar ringan diucapkan. Sebagian ulama yang lain menjelaskan dihilangkan supaya sesuai dengan ayat. Ya. Seluruh ayat dalam Al-Kafirun diakhiri dengan atau beberapa ayat diakhiri dengan nun sukun atau nun sakinah. Maka ayat terakhir juga begitu, agar diakhiri dengan nun maka ya-nya dihilangkan. Litahfif, untuk meringankan lafaz. Muni'a min zuhuriha, tidak ditampakkan dhammahnya, dhammah muqaddarah yang ada pada huruf nun, dihilangkan karena istiwal mahal bil harakatil munasibah kasrah, karena berbenturan dengan tempat bagi harokat yang sesuai dengan ya mutakalim, ya harokat yang sesuai dengannya yaitu kasrah. Wa huwa mudhaf, dan kata di ini juga berkedudukan sebagai mudhaf. Sedangkan ya mutakalim yang dihapus, yang dimaksud ya ini ya mutakalim, tetapi dalam ayat ini dihapus, tidak ditulis, merupakan dhamir muttasil mabni dengan sukun, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Ayat yang seperti ini ada contoh yang lain dalam Al-Quran, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ya. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, ketika kita membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu sebenarnya asalnya bukan nun kasroh yang terakhir, tetapi yang terakhir ada yaitu huruf ya. Asalnya liya'buduni, ada ya mutakalim, sama seperti dalam surat Al-Kafirun. Ya mutakalimnya dihapus, ya mutakalim al-mahdhufah, ya mutakalim yang dihapus. Sehingga kalau kita ingin membaca sambung ayat, misalnya dalam surat Al-Kafirun disambung dengan surat surat An-Nasr, ya, maka cara bacanya bukan dinu tetapi dini. Lakum dinukum waliyadin, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah. Demikian. Ayat yang dalam surat Al-Dzariyat juga begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin, dan seterusnya. Ayat yang terakhir harokatnya kasroh karena ya dia terpengaruh dengan ya mutakalim, sementara harokat yang sesuai atau pasangan dari huruf ya yaitu harokat kasroh. Asalnya panjang, dini liya'buduni. Oleh karena itu dalam arti tidak hanya agama, tetapi ada tambahan ku, agamaku. Ini juga begitu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada tambahan kepadaku, karena di sini bukan liya'budu na atau yang lainnya, tapi liya'budu ni. Ya. Ada nun kasroh di sini, yang mana kasroh itu juga mewakili ya mutakallim yang artinya saya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada tambahan kepadaku. Dalam ayat ini juga begitu, di ini artinya agamaku. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita bahas kaidah yang ke-35. Diambil dari ayat ini pada kata lakum dan liya. Kata lakum dan liya merupakan contoh khobar yang diawalkan, namanya khobar muqaddam.
Maka judul kaidah ke-35 mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Pada kaidah yang ketiga kita sudah mengenal mubtada khobar. Tetapi pada kaidah yang ketiga tersebut yang kita kenal, mubtada itu di depan, sedangkan khobar di belakang. Akan tetapi pada kali ini kita akan belajar variasi. Ya, ternyata namanya khobar itu tidak mesti berada di belakang dan mubtada tidak mesti berada di depan. Ya, demikian ia dikenal dalam ta'bir, pengungkapan bahasa di dalam bahasa Arab. Ya, contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Ya. Contoh yang lainnya di sini ada 3 contoh. Yang pertama, fil masjidi mahmudun. Mana mubtada'nya? Bukan fil masjidi tetapi mahmudun. Sedangkan khobarnya fil masjidi. Khobarnya di depan, namanya khobar muqaddam, sedangkan mubtada'nya di belakang namanya mubtada muakhar. Contoh yang lainnya, alal maktabi kitabun. Di atas meja ada sebuah buku. Mana khobarnya? Khobarnya yang di depan, alal maktabi, sedangkan mubtada'nya yang di belakang kitabun. Contoh yang ketiga, li ahun. Artinya aku memiliki seorang saudara laki-laki. Mubtada'nya bukan li tetapi ahun. Li itu sebagai khobar. Dan ini lazim digunakan, ya biasa digunakan dalam bahasa Arab. Khobarnya di depan. Di Indonesia juga begitu, ya. Di Indonesia juga begitu. Ya, terkadang keterangan itu di depan. Ya. Kemudian dalam Al-Quran contohnya juga sangat banyak. Kita akan menambahkan 3 contoh, semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya ini Al-Baqarah antara lain pada 3 ayat yang kita pilih, ayat 62, kemudian ayat 7, atau kita ayat 7 dulu, ayat 7, 19 dan 62. Ayat 7 yaitu pada kalimat wa ala absarihim bisyawah, wa ala absarihim Pada ayat-ayat ini terdapat contoh khobar yang di depan atau diawalkan. Yang pertama pada ayat yang ke-7, wa ala absarihim ghisyawatun. Mana khobarnya? Khobarnya ala absarihim. Sedangkan ghisyawatun itu mubtada. Dan pada penglihatan mereka terdapat tutup. Fihi dhulumatun, di dalamnya yaitu di dalam hujan terdapat ataupun disertai dengan kegelapan. Dhulumatun itu mubtada, sedangkan khobarnya di awal yaitu kata fihi. Dan contoh yang terakhir, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, lahum itu sebagai khobar, khobar di depan, sedangkan ajruhum sebagai mubtada, tempatnya di belakang, namanya mubtada muakhar. ajruhum pahala. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah selesai pembahasan kaidah ke-35 dari i'rab ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun.
tentang mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau mubtada itu yang dicari mesti rafa Islam ya. Dalam? Rafa ya, yang mubtadanya. Iya, mubtada dan khobar sama-sama rofa. Hanya saja kalau khobarnya seperti ini terdiri dari dua kata, maka cara i'rabnya digabung, jar dan majrur. Namanya ini jar dan majrur, menduduki posisi rofa sebagai khobar. Jadi i'rabnya tidak langsung marfu tetapi hanya menduduki posisi rofa. Tapi kalau khobarnya hanya satu kata, misalnya Muhammadun Nabiyun, Muhammad seorang nabi, maka i'rabnya khobarun marfu'un. Jadi khobar dan mubtada sama-sama marfu', ya, sama-sama hukumnya marfu'. Hanya saja karena di sini khobarnya terdiri dari dua kata, maka i'rabnya digabung. Dua kata ini menduduki posisi rofa sebagai khobar. Kalau hukumnya sama, hukumnya sama-sama marfu'. Mubtada marfu', khobar itu juga termasuk isim yang marfu'. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, kita gunakan untuk persiapan buka puasa. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang, pembahasan pelajaran baru surat Al-Kautsar ayat yang pertama dan kaidah yang ke-36 tentang tasrif, inna dan dhamir. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.